Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi Bu. Ibu. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat Bu. Alhamdulillah. Bisa dibuka kameranya? Bisa. Coba dibuka kameranya ya. Ya, bagus. Ya. Ibu juga mau kenal dengan peserta didik baru masuk di SMA Negeri 1 Mempura ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, karena tadi yang masuk di kelas kita yang pertama adalah si Muhammad Raja Akbar. Oleh karena itu, Ibu meminta kepada Muhammad Raja Akbar untuk memimpin doa kita sebelum belajar. Silakan Muhammad Raja Akbar. Yang lain dibuka kameranya ya, Nak. Yang lain dibuka kameranya sebelum berdoa. Jadi Ibu bisa lihat kamu benar-benar berdoa. Yuk, silakan Muhammad Raja Akbar. Baiklah, sebelum belajar marilah kita membaca doa dalam hati. Muhammad Akbar Muhammad ada ya? Ada mau? Enggak apa-apa nanti. Yang penting gua absen limitnya aja dulu. Nanti, ya nggak apa-apa ya. Besok bilang sama temannya. Ya, Muhammad Raja Akbar coba dipimpin temannya untuk mengucapkan salam ke Ibu. Lo sampaikan misalnya kamu Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, terima kasih kamu telah mengucapkan salam ini dan kamu telah mengucapkan selamat kepada Ibu dan Ibu juga udah mengembalikan salam ke kamu. Nah, yang Ibu sampaikan ke anak-anak Ibu, tetap menjaga kesehatan di rumah dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker setiap bepergian, kemudian mencuci tangan setelah melakukan aktivitas dan tetap menjaga jarak di keramaian. Dan sebaiknya anak-anak Ibu tidak keluar rumah kalau tidak ada keperluannya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya. Jadi kita harus bergotong royong untuk mengatasi masalah COVID ini. Jadi masalah COVID inilah yang membuat kita belajar virtual. Nah, kita harus menjaga jarak. Ya, jadi pemerintah menganjurkan kita menjaga jarak, namun tetap melakukan aktivitas proses belajar maupun anak-anak Ibu di rumah, Ibu di sekolah. Nah, dengan demikian kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan. Oke lah anak-anak Ibu, yang pertama mungkin kamu baru pertama masuk di SMA Mempura ini, ada yang ingin Ibu tanyakan. Setelah kamu memasuki SMA 1 Mempura ini, kira-kira guru yang kamu kenal kira-kira siapa? Ayo, angkat tangannya dengan resign. Ini yang Ibu contohkan. Nah, itu. Silakan. Adakah guru yang kamu kenal di SMA Mempura ini? Belum ada Bu. Belum ada. Yang lain? Belum Bu. Belum. Oke, kalau belum, tidak ada salahnya Ibu memperkenalkan diri Ibu
ke anak-anak ibu. Boleh ibu memperkenalkan diri ibu? Boleh, Bu. Boleh. Iya, Ya. Bu. Ya. Nah, ibu share dulu data ibu. Pesan atau nasihat yang baik. Nah, petua itu adalah pesan, dituliskan tadi, pesan atau nasihat Nampak, yang Nak? baik. Nah, sedangkan Nampak, Bu. Nampak, alhamdulillah. Nah, Nah, ibu, nama ibu Marta Marpau. Dan ibu adalah guru biologi untuk kelas 10, 11, dan 12. Nah, ibu tamat dari mana? S1 ibu di Universitas Islam Riau dan S2 ibu di Universitas Negeri Padang. Dan selanjutnya, ibu tinggal di mana? Kalau ada yang ingin ke rumah ibu, alamat rumah ibu itu di Kualian, Jalan Damai, nomor 29. Kemudian nomor HP ibu 082268143802. Nah, selanjutnya status ibu sudah menikah, alhamdulillah. Punya 5 orang putra, 4 orang yang putri, 1 orang laki-laki. Nah, itulah yang bisa ibu perkenalkan diri ibu ke anak-anak ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ibu beri kesempatan kepada anak-anak ibu. Ayo, angkat tangannya. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, mau pengen mengenal ibu, entah di bagian yang mananya, entah kenalkan ibu sekolah di mana, atau mungkin ibu selain mengajar biologi atau mengajar apa lagi. Yuk, ada yang mau bertanya seputar biodata ibu, pengenalan diri ibu ke anak-anak ibu semuanya? Masih berada di tempat? Halo? Oke, Fatimah aja. Ada yang mau nanya? Tak ada? Apa yang dimaksud dengan petua? Sudah ya? Tak ada yang mau ditanyakan ya? Ya, boleh di chat. Kalau malu ingin mengutarakan di Meet ini, boleh di chat apa yang mau ditanyakan. Tak ada? Oke. Dan ini kebetulan di kolom chatting ada ibu lihat Maulidina di Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengisi absen ya di chatting, dan yang lain ibu ingatkan untuk mengisi chatting mengisi absen hadir di chatting, di kolom chatting. Silakan anak-anak ibu. Nampak? Ya. Fatimah lihat poin ibu. Ibu tunggu untuk mengisi daftar hadir di kolom chatting. Oke, lihat. Sakila, Sakli. Sakli Duta dengar ibu. Dawam, tolong bacakan Dawam. Oke, ya. Sambil menunggu temannya mengisi daftar di kolom chatting. Selanjutnya, ibu ingin memberikan sebuah oleh-oleh. Bentar ya. Oke, ya, petua amanah itu merupakan salah satu bentuk ajar Melayu yang lazimnya disampaikan Benar mana oleh dari ibu? atau yang lebih tua. Sudah. Nampak, ayo. Sebelum memperhatikan oleh-oleh dari ibu, ibu ingatkan lagi, sediakan alat-alat tulis kamu seperti pena, buku, kemudian mungkin power bank. Kalau nanti mungkin perangkat kamu membutuhkan pengisian daya ke HP ataupun ke laptop, dipersiapkan semuanya. Nah,
Apakah anak-anak Ibu udah siap dengan semuanya? Sudah siap, Bu. Oke. Sudah. Udah siap ya? Sudah siap, Bu. Udah siap semua ya? Oke. Terima kasih. Buahnya lebat, pupuknya banyak. Apakah Anda berani belajar? Marwahnya letak, ilmunya nampak. Nanti seperti ungkapan ketua amanah. Kemudian, buahnya masak sehidup. Pagi hari, jatuh ke tanah. Betua orang tahu mengaji. Paginya sampai membawa faedah. Satu contoh ungkapan melalui ketua amanah yang disampaikan kepada ibu kepada siswa. Nah, ini ada 10 petua amanah yang ditulis di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu yang dikarang oleh siapa? Yang tahu? Pengarang buku Petunjuk Ajar Melayu ini. Dia disusun oleh Enas Effendi. Ada 10 petua amanah. Yang pertama itu petua amanah guru kepada murid. Ini kalau kita tatap muka mungkin sering kami mendengar kalau guru memberikan nasihat kepada muridnya, belajarlah nak, karena kalau kamu belajar pasti kamu mendapat ilmu dan menjadi anak yang bisa pengetahuan kamu. Kemudian ketua amanah yang kedua, orang tua kepada anak. Sering nggak orang tuanya memberikan nasihat? Contohnya apa? Coba Eka Ayu, kamu pernah dengar petua amanah orang tua kepada anaknya cek mana? Yang lain semangat. Eka dengar ibu nak? Eka dengar ibu? Fatimah? Siti? Oke, Fatimah, kamu pasti sering orang tua kamu memberikan petua amanah kepada kamu. Contohnya apa? Halo anak-anak Ibu. Kamu tinggal di mana, Fatimah? Ya, Bu. Lihat oleh dari Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, udah lihat semua ya. Nah, dengan adanya oleh mungkin kamu sudah melihat apa-apa saja yang bisa kamu ambil dan yang bisa kamu ingat dari yang Ibu berikan ke anak-anak Ibu. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin mengetahui dari kemampuan anak-anak Ibu dengan menganalisis video yang Ibu berikan tadi, apa saja yang bisa kamu buat pertanyaan. Nah, paham nak? Paham? Paham? Paham. Nah, dari video yang Ibu sampaikan ke kamu tadi, silahkan kamu buat satu pertanyaan. Boleh di kolom chatting. Silahkan semuanya. Ibu tunggu ya pertanyaannya ya. Itu ada orang tua, itu ada nasihat itu ada. Yang keempat, petua amanah yang bersifat umum di masyarakat. Yang kelima, petua amanah mendidik dan membela anak.
Apa yang kamu lihat, Nak? Coba. Karena ada ayah, ada ibu. Terkadang pada saat ibu memarahkan anak, itu si ayah membela. Atau ibu ulangi lagi videonya. Amanah, bagaimana cara mendidik dan membela anak. Pada saat anak salah, itu kita tetap harus menasihatinya. Atau kadang kita memberi hukuman. Kami selaku orang tua itu akan memberi hukuman. Tetapi hukuman itu bersifat mendidik. Kemudian petuah yang ke-6, kesetiakawanan sosial. Yuk, silakan bertanya di kolom chatting, Nak. Dari video yang kamu tonton tadi, kira-kira apa yang menurut kamu yang menjadi pertanyaan? Pembinaan rumah tangga dan komunikasi. Yang ke-9, petua amanah kepemimpinan. Dan yang ke-10 adalah petua amanah kawan hubungan. Nah, pada materi kita ini kan petua amanah. Nah, coba aja. Pandangan budaya Melayu. Tulisan yang kamu lihat tadi di video, tulisan apa saja, Nak, yang kamu lihat? Ayo. Dalam buku Melayu baru menyimak video. Udah bingung ya, Nak, ya? Cantumkan 10 amanah. Nah, meskipun Ayo, ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. itu, Kalau memang belum siap pertanyaan, tanyakan dengan Ibu. Yuk, silakan buka mic-nya. Tesen, angkat tangan. Nih, Cok. Angkat tangannya. Nih disebut. Tuh, Isen. Ya, silakan Maulidina. Silakan. Buka speakernya. Videonya. Ke mana? Ada pertanyaan Diulang lagi. Oh, diulangi lagi boleh. Kurang jelas soalnya, Bu. paham atau tidak paham. Nah, ini ada si Tri Rianti. Udah pandai dia membuat pertanyaan. Assalamualaikum, Bu. Tri Rianti ingin bertanya, apakah fungsi dari hutan hayati? Nah, bagus pertanyaannya. Ya, 100 untuk Nur Hayati ya. Ayo. Kalau siapa tadi? Yang minta ulangi lagi tadi siapa tadi? Urutannya memang paling Maulidina. Yang diulangi pertanyaannya. Videonya, Bu. Oh, videonya. Yalah, Ibu ulangi lagi ya. Nah, matikan lagi anunya. Mikrofonnya. Oke. Kamu hidup di mana, Nak? Kan di bumi, kan? Bumi itu kan alam. Nah, kita harus bersahabat dengan alam. Harus menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan misalnya jangan buang sampah sembarangan, jangan membakar hutan, membuang hutan. Nah, itu nanti kalau kita tidak ada keseimbangan ekosistem, itu otomatis akan terjadi kesetaraan kepada manusia itu sendiri. Misalnya, kemarin kita kan pernah mengalami asap. Pas berapa kamu tuh? Kamu libur hampir sebulan. SD kan? Apa rasanya? Sesak nafas ya? Nah, itu semua kesalahannya dari manusia. Karena manusia menebang hutan, dia membuka lahan baru, itu secara itu maksudnya itu dia tidak memikirkan nasib orang lain, membuka lahan misalnya untuk beli sawit, cara yang gampang untuk membuka lahan itu dengan cara membakar. Akhirnya dampaknya kepada masyarakat lain. Sampailah negara tetangga kita marah karena sampai ke negara mereka asapnya. Asap itu menambah penyakit. Deni udah masuk. Ini berapa kali saya tidak dapat.
Apa masalahnya di Indonesia? Ayo, udah? Udah bisa buat pertanyaan? Maulidina. Ibu tunggu di kolom chatting. Tririanti baru ya, yang dapat nilai 100 atas pertanyaannya. Ayo, yang lain. Kita lanjut. Ayo, yang lain. Masuk yang D. Ruang hidup. Orang tua Melayu mengatakan bahwa kehidupan mereka amat bergantung pada alam. Ini yang dimaksudkan tadi, ketua alam. Ayo, Eka, Felani, Orang tua Siska, Melayu mengatakan Muhammad Raja, bahwa kehidupan mereka Tririanti, bergantung Sandra, meliputi hutan, Siva. tanah, Ayo, laut, selat, tokong, dan pulau, tua dan sungai. Saya udah dikirimkan, Bu, pertanyaannya, Bu. Gimana? Udah saya kirimkan pertanyaannya, Bu. Oh, udah kamu kirimkan ya, Ibu ya. Ibu tak melihat. Bentar, Ibu lihat. Bentar. Sumber naskah dan sumber pengetahuan. Nah, kita berbicara mengenai alam. Kita hidup di alam ini bisa dijadikan sumber makanan kita. Misalnya kehidupan, tadi kan Oh, ini. ada Sandra Febri Wijaya ya. Nah, Baru kalau masuk. misalnya contohnya Ya, sungai. kada signal kenyana ya. Maaf. Assalamualaikum Bu, Sandra Febri Wijaya ingin bertanya, jambuk katulistiwa fungsinya, ya mantap. Apa fungsinya jambuk katulistiwa itu? Oke. Kasih Dila ya. Iya, memang tadi memang ada di video jambul katulistiwa. Itu kita baru belajar tentang mengidentifikasi video yang Ibu tampilkan. Ya, yang lain? Ini Sandi Aulia. Assalamualaikum Bu, kekayaan apa saja yang ada di hutan hayati? Ya, Gus. Masih ada hubungan dengan video tadi. Baru 3 orang dapat 100 ya, yang lain? Silakan. Baru 3 orang. Emangnya baru 3 orang tadi yang lihat video yang Ibu kasih? Hah? Hanya 3 orang yang lihat. Atau yang lainnya kena signal. Kena kambing hitam lagi signal. Salah nanti signal yang di kambing hitam nih. Sekali-kali signal dikasih kambing putih. Yuk. Ada lagi? Pelabuhan, oke. Nah, Lama kali mikirnya, Nak. Lama-lama habis waktunya. sebagai alat transportasi. Tuh, yang lain ada yang bisa lagi, Nak? Kita ambil manfaat dari sungai itu apa-apa aja lagi. Halo, coba buka itunya, mikrofonnya, dengar Ibu. Halo anak-anak, masih ada? Halo, masih dengar Ibu? Siva Latifa. Assalamualaikum Bu. Apa itu keanekaragaman hayati? Mantap. Di 100. Ya. Kalau misalnya sinyalnya tidak bagus atau putus-putus, kamu bisa membuka itu pesan. Oke. Misalnya jawab ikan Bu, betul. Nah, dari sungai kita bisa mendapatkan 100. jadikan Oke. contohnya Kolom chatting udah Ibu tutup. Kolom chat Ibu tutup.
Oke. Ulangi lagi ya, kalau misalnya putus-putus, tapi kamu mau menjawab. Dah. Perhatikan ibu semuanya. Halo anak-anak ibu semuanya. Bisa dengar suara ibu? Bisa, Bu. Bisa dengar. Iya. Nah, tadi kamu kan ada lihat hewan tidak di ibu kirimkan ke kamu? Tidak hewan yang kamu lihat? Ada tidak? Ayo. Tadi tidak ada hewan, Nak, di video yang oleh yang ibu berikan ke kamu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Iya, coba sebutkan hewan apa saja. Angkat tangannya, Nak. Orangutan. Harimau. Halo, masih dengar Ikan-ikan. Lautan, Bu. masih dengar ibu, Masih. dengar dengan Masih, Bu. saya. Kalau masih dengar dengan suara ibu, perhatikan perkataan ibu. Kamu matikan mikrofonnya semuanya. Oke, terima kasih anak ibu yang baik. Kemudian caranya kalau ibu bertanya, kamu boleh jawab tapi dengan resign. Resign itu bagaimana? Angkat tangan yang ada di seperti Muhammad aja. Nah, itu. Ya. Kalau sudah angkat tangan, ibu nampak lalu ibu persilakan. Misal, yuk silakan Muhammad Ajakar silakan jawab, baru dijawab. Tidak ramai nanti. Nah, jadi dia pun tidak dengar. Ini siapa yang jawab, yang benar siapa gitu. Bisa, Nak? Bisa? Bu. Bisa, Bu. Ya, diangkat tangannya dulu atau diresign. Setelah ibu perintahkan atau sebutkan namanya baru dijawab. Paham sampai di situ ya, Nak ya? Ya, siap. Oke. Dari gambar yang ibu paparkan tadi, kira-kira hewan apa saja yang kamu lihat? Ayo. Ya. Maulidina. Coba Maulidina. Silakan Maulidina. Hewan apa yang kamu lihat? Iya, orang harimau. Ikan-ikan. harimau, ikan. Udah ya? Orang hutan, ikan, harimau. Udah? Ya. Mantap. Tapi memang udah ada yang kamu ingat dari video yang ibu tampilkan. Selanjutnya yang lain mungkin ada yang menambahkan yang mungkin Maulidia tidak lihat yang di dalam video yang ibu kirimkan tadi. Ya. Cindy, silahkan Cindy. Burung, Bu. Ikan-ikan. Iya. Burung, ikan-ikan. Ya, ikan sudah disebutkan tadi Maulidia. Artinya burung. Ayo yang lain lagi. Mungkin ada yang lain mau menambahkan mungkin yang belum terlihat atau terlupakan oleh Maulidina dan Cindy Aulia. Yuk. Matikan Cindy, mic-nya Cindy. Mungkin teman yang lain mau jawab. Ya. Eka, silakan. Komodo, Bu. Iya, benar sekali. Komodo udah ditambahkan. Oke, matikan mic-nya. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Iya. Siva, silakan Siva, dijawab. Penyu, Bu. Iya, ada penyu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau jawab hewan apa saja tadi yang kelihatan di sana? Rasa ibu ada yang belum disebutkan. Oke lah, ibu kembalikan ke kamu. Selanjutnya yang ibu ingin tanyakan, siapakah di antara anak-anak ibu yang di ruangan atau di kelas ibu ini
yang bisa menyimpulkan dari jawaban Eka, Maulidina, Cindy, dan Siva. Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan hewan apa saja yang ada di dalam video yang Ibu berikan ke kamu? Yuk. Inti dari posisi alam sebagai ruang hidup. Tak ada? Menjadi kawasan orientasi. Tak ada yang bisa menyimpulkan hewan apa saja? Karena di kawasan Siska bisa, Siska. Muhammad Raja Akbar bisa. Itu bisa jadi komunikasi. Kemudian Pada bisu-bisu ya anak-anak ibu nih. Oke, diulangi lagi. Mungkin Maulidina, coba diulangi lagi. Disimpulkan apa saja hewan yang tadi sudah telah dilengkapi oleh Eka, Cindy, dan Siva. Apa lagi? Maulidina. mungkin lagi pembelajarannya pasti itu lebih semangat. Jadi ada yang jawab. Ya, lupa. Ya, Pelani tadi desain angkat tangan tadi. Silakan. Pelani. Pernah kamu lihat Bu. pasar terapung? Kenapa? Nggak sengaja kepencet tadi, Bu. Oh ya, jadi hewan yang tadi dilihat adalah monyet yang belum disebutkan, Nak. Ya tidak? Ada monyet, Ya, Bu. ada harimau, kemudian ada burung, ada ikan. Benar? Benar, Bu. Ya, Benar, Bu. ya itu lagi yang belum disebutkan. Kalau tumbuh-tumbuhan apa saja yang ada di video tadi? Kantong semar, Bu. Ya, Muhammad Raja mau jawab. Silakan Muhammad Raja. Tumbuh-tumbuhannya. Bakau, Bu. Iya, bakau. Kemudian ada lagi yang mau nambahkan? Tririanti. Ya, silakan. Apa? Oh, coba ulangi, tak dengar Ibu. Apa, Tri? Kantong semar. Kantong semar. Ya, benar sekali. Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Apa lagi tumbuhan yang dilihat di videonya? Iya, Tririanti. Terumbu karang, Bu. Iya, terumbu karang. Apalagi? Ada kelapa. Lupa ya? Iya, itulah Nak untuk menguji dari daya ingat anak-anak Ibu. Jadi belajar tuh seperti kita baru memulai atau dasarnya dengan Ibu menampilkan video, Ibu minta kamu mengingat saja apa saja yang Ibu tampilkan, itu saja banyak yang lupa, ya. Nah, jadi jangan lupa-lupa ingat lupa. Namanya apa namanya? Lagu kuburan. Ya, ingat lupa ingat. Oke, anak-anak Ibu. Jadi di sini udah Ibu paparkan tentang keanekaragaman hayati. Jadi tadi kamu lihat ada monyet, ada gajah juga katanya ya. Sebenarnya tadi Ibu tidak melihat ada gajah di sana. Jadi oke lah. Karena gajah termasuk hewan, ya kita sebut saja ada. Jadi ada monyet, ada harimau, ada penyu, ada gajah, kemudian ada burung, kemudian ada bakau, ada kelapa, ada terumbu karang. Nah, kesemuanya itu adalah keanekaragaman hayati. Bisa dipahami, anak? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi kesemuanya itu adalah keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi
keanekaragaman hayati, temannya tadi juga ada bertanya di kolom chatting tadi, mantap sekali. Keanekaragaman hayati itu ada berapa bagian? Katanya kan. Jadi keanekaragaman hayati itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Ayo Ibu tanya, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu coba di tangannya Nak. Ada yang tahu? Jadi belum tahu ya. Oke lah, kalau belum tahu, jadi tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia itu ada 3. Yang pertama tadi dengan adanya harimau, ada burung, ada monyet, ada ikan, itu dapat dikelompokkan kepada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Paham, Nak? Apa yang pertama keanekaragaman apa? Tingkat jenis. Ya. Coba dicatat ya, Nak ya. Karena kan dalam pembelajaran harus ada, Ibu bilang tadi, sediakan buku dan pena. Jadi, keanekaragaman hayati yang pertama itu adalah jenis. Contohnya itu tadi burung, harimau, monyet, ikan. Itu adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kemudian yang berikutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen itu terbentuk dari gen. Contohnya gen-gen yang berbeda, namun masih ada kesamaannya. Seperti mangga. Contohnya ya Nak ya. Mangga itu kan macam-macam mangga yang kita kenal tuh. Mangga golek, kemudian mangga apel, selanjutnya ada mangga, apa lagi namanya tuh? Mana lagi? Mangga apa lagi, Nak? Harum manis, dan lain-lain sebagainya. Jadi, beraneka ragam tidak itu? Tumbuh-tumbuhan itu? Mangga Iya, itu. Jadi, nah, mangga ini Iya, kan Bu. namanya mangga, gennya itu banyak. Ini harum manis. Kalau harum manis rasanya manis. Ini mangga apel. Rasanya mungkin seperti apel. Ini lagi mangga apa lagi? Mangga kampung yang orang bilang pelam itu ya, yang kecil-kecil. Itu bentuknya asam-asam manis. Nah, itu beraneka ragam kan dari jenis dari gennya tadi. Mangga tadi itu. Ya. Iya, Ya. Bu. Nah, ada contoh yang lain lagi. Contohnya keanekaragaman hayati tingkat gen itu beraneka-ragaman hayati di Indonesia ini dibentuk oleh gen. Contohnya ada kucing, ada kucing kampung, kemudian ada kucing Anggora, ada kucing Persia, dan lain-lain sebagainya. Beraneka ragam kan kucing di permukaan bumi Ya. ini? Ya, beraneka ragam kan. Nah, ada keanekaragam beragam tadi kucing aja udah banyak macamnya tadi. Kemudian mangga ada banyak macamnya tadi itu. Dari mangganya aja udah banyak kucingnya. Nah, kalau digabungkan semuanya beraneka ragam lah semua makhluk di permukaan bumi ini. Nah, itulah kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Nah, kalau Ibu tuh telah menyampaikan keanekaragaman hayati jenis dan yang kedua tingkat gen, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu memberi contoh. Kira-kira apa lagi ke contoh keragaman hayati selain yang Ibu sebutkan tadi? Coba, siapa yang bisa angkat tangan atau diresain? Silakan. Ayo dipikir.
Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, Nak? Masuk. Aku ada kali Jumat. Oh, bisa. Ada hari Jumat. Tapi tidak, sinyalnya putus. Udah tuh. Udah. Bukan tidak dengan suara itu. Hah? Sudah kali orang itu kan salah kita sebut ya. Beradu ini nggak bantah. Kok nggak ada? Nggak BSP. Ini pakai lo tuh ada dong. Ayo, Nak. Udah ada yang bisa jawab. Makanya untuk pembelajaran kita, Ibu harapkan anak-anak Ibu melengkapi alat-alat pembelajarannya dengan membeli buku atau meminjam buku di perpustakaan. Sekolah kita punya buku pelajaran untuk semua bidang studi. Nanti kamu boleh pinjam dengan Ibu penjaga perpustakaan, namanya Ibu Isi. Ngajak meeting ke Ibu Isi atau tanya dengan wali kelasnya kira-kira kapan bisa meminjam buku di perpustakaan. Jadi kamu punya referensi untuk membaca di rumah. Ya kalau kamu tidak punya buku memang agak susah. Ya. Jadi kalau ibu yang menjelaskan terus, nanti kamu kapan bisa menjelaskan seperti ibu. Nah, ya Nak ya. Jadi di sekolah penggerak ini diharapkan kamu yang berbicara. Mestinya ibu hanya memancing saja seperti tadi. Cuma ibu memancing, kamu yang bicara. Kamu lebih banyak bicaranya daripada ibu. Jadi tidak terbalik, ibu yang banyak bicara, kamu yang mendengarkan. Jadi itu udah tidak efektif lagi. Jadi kalau kamu yang berbicara, kamu itu memiliki kompetensi bilingual, berbicara, kemudian literasi. Literasi itu dengan membaca, kemudian kamu mempresentasikannya itu, lisan kamu tuh, ya. Nah itu yang diharapkan. Jadi gimana anak-anak ibu? Udah bisa kasih contoh keanekaragaman hayati gen. Contohnya tadi mangga, apel, mangga harum manis, kemudian ada lagi ambacang, ada lagi pelam, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau pada hewan, contohnya adalah kucing Anggora, kucing kampung, kucing Persia, dan lain-lain sebagainya. Ayo, contoh yang lain lagi. Siapa yang bisa berikan contoh? Ya, Muhammad Raja Akbar. Silakan. Burung, Bu. Ya, burung ya. Burung apa? Ada burung jala, ada burung lober, ada burung gereja. Masih banyak lagi, Bu. Iya, mantap. Tepuk tangan buat Raja Akbar. Ya, mantap. Bagus. Ayo, yang lainnya. Ya, Siva, silakan Siva. Ya, Ikan, Bu. ya, silakan ikan. Ada ikan laut, terus ikan air tawar. Kenapa? Ada ikan laut, ada ikan darat. Iya, ikan air tawar. Ikan laut dan air Ikan sungai, tawar. ikan sungai. Ikan sungai. Ya, betul. Betul sekali ya. Kemudian yang lain, mungkin Ibu bantu lagi ya, Siva ya. Itu udah bagus. Ibu tambah lagi, mungkin kamu bisa memberikan contoh ikan. Ada tuakang ya. Mungkin ada ikan lele, ada ikan gabus gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, Siva ya. Tapi itu sudah Iya, Bu. bagus. Sudah bagus ya. Yang lain, ayo.
Yang udah dapat nilai Muhammad Raja Akbar dan Sifa. Ya, Maulidina. Ya, silakan Maulidina. Kucing, Bu. Kucing udah tadi Maulidina. Ayam, Bu. Ayam ya, silakan. Ayam kampung, ayam hutan, ayam ras. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Mantap. Yang lainnya mana lagi nih? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Sekarang jam berapa, nak? Ya, siapa yang angkat tangan nih? 11, Bu. Setengah 11. Ya, kita jam 11.15 ya selesainya ya. Yuk, ada tadi yang angkat tangan mau jawab? Ya, Eka Filani silakan. Eka, dibuka speakernya. Tingkat apa? Buka speakernya baru ngomong. Apa? Tadi mau Tingkat jawab? gen. Ya, tingkat gen. Apa dia Padi, contohnya? Bu. Ya, padi kenapa? Padi. Ya. Padi. Padi Oriza Sativa. Dengan varietas padi Rogelela. Padi Ya betul. Cerang. Padi Betul. Ciliwung dan lain-lain. Iya, mantap. Tangan buat Eka, benar sekali. Ya, dari varietas tadi ada padinya, padi gogo ya. Ada yang 3 bulanan itu IR ya, ada IR10 dan lain-lain sebagainya. Benar sekali. Oke, yang lain masih bisa kasih contoh. Kalau tidak bisa contoh, udah Ibu tutup lagi kolom nilainya. Yang mau jawab lagi nih. Chandra Febri, silakan. Durian, Bu. Ya, durian. Kenapa dengan durian? Durian ada Duriosibetenus dengan varietas durian petruk, durian bawor, durian montong, dan lain-lain. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Sandra. Benar. Mantap. Ya. Ya. Ya, Tririanti. Silakan. Palem-paleman, Bu. Apa tuh? Kelapa, aren, pinang. Itu tingkat Gen. gen. Ya. Yang lain lagi. Ayo, yang lain. Tak ada lagi. Trianti. Eka, silakan Eka. Bunga, Bu. Ya bunga apa? Bunga mawar, melati, anggrek. Enggak. Kalau itu udah bukan gen lagi tuh. Itu benar, jawaban kamu benar. Tapi kelompoknya ke kelompok jenis. Ya. Sama Ibu. tadi. Sama tadi. Kalau bunga, Ibu luruskan ya, Eka ya. Kalau bunga itu bunga ros warna merah, kuning, putih dan lain-lain. Itu gen. Sampai di sini paham Eka? Halo Eka? Eka. Bu. Ya Bu, paham. Kalau bunga tadi kamu bisa mengambil contohnya bunga ros, tapi bunga ros itu dari warnanya, warna kuning, putih, pink dan merah. Coba Eka yang lain lagi. Ya. Coba yang lain lagi. Tadi siapa lagi?
Setelah Eka tadi siapa ada yang resign tadi, Bu? Lihat. Ya, Cindy. Warna kulit, Bu. Warna kulit kenapa? Ada yang warna hitam, putih, kuning, coklat. Nah, itu bermain dengan warna. Ya, itu benar, tapi untuk warna. Tapi kalau pengelompokan tingkat gen itu belum tepat. Tapi kalau ditunjukkan tadi, kayak contoh tadi misalnya bunga ros. Kan ada melihat bunga ros warna kuning, pink, merah, tapi bunga gitu. Kalau kulit putih, hitam, apakah ada pengelompokan kulit berdasarkan tingkat gen? Nah, itu sekali nak ya. Mungkin kamu lebih tepatnya Ibu luruskan ini manusia. Ada orang yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada orang yang berkulit kuning langsat. Iya, Cindy? Iya, Bu. Halo? Oh iya, ya. Kalau gitu benar kamu. Benar sekali kalau yang itu. Ya. Nilainya 100 untuk Cindy. Kemudian Tri Rianti. Ada mau ditanya? Kacang-kacangan, Bu. Kacang-kacangan apa tuh? Kacang tanah, kacang mete, kacang merah, kacang almond, Kacang apa lagi? kedelai. Iya, itu benar. Tapi kita arahkan ke aneka-ragaman hayati tingkat jenis. Ya, karena udah lain tadi kamu udah menyebutkan ada kacang mede, ada kacang tanah, ada kacang panjang. Ya. Memang depannya judulnya kacang. Beda bentuknya, kalau Pak kacang panjang untuk sayur, kacang pede bentuknya pendek. Nah, tapi kalau bunga ros itu bentuknya sama. Ya. Kalau kucing dia bentuknya sama. Nah, itu bedanya antara keanekaragaman hayati tingkat gen dan keanekaragaman hayati tingkat jenis. Oke, Nak ya. Oke, sebelum Ibu satu lagi lah nanti Ibu kasih latihan untuk pemahaman anak-anak Ibu semua yang mana perbedaan atau contoh keanekaragaman hayati tingkat gen dan spesies. Kemudian tambah satu lagi. Keanekaragaman hayati itu yang satu lagi, kata Ibu tadi ada 3. Yang satu lagi adalah keanekaragaman hayati ekosistem. Jadi ekosistem itu ada contohnya ekosistem darat, ekosistem laut, padang rumput, hutan. Nah, jadi dengan beraneka ragamnya makhluk hidup yang tinggal di hutan, yang tinggal di padang pasir, yang tinggal di laut, yang tinggal di air tawar, itulah beraneka ragam hayati di Indonesia. Jadi keanekaragaman hayati di Indonesia itu terbentuk dari bermacam-macam ekosistem. Sampai di situ paham, Nak? Paham, Bu? Ya. Paham, Bu. Contoh. Paham, Bu. Ya, contoh nih, ada lagi. Contohnya ekosistem hutan. Ekosistem hutan kira-kira apa saja yang ada tinggal di hutan? Coba angkat tangan. Ya, Tri. Silakan Tri Rianti. Hewan, tumbuh-tumbuhan, Ya, Tri Rianti bisa menyebutkan kelompok besar yang tinggal di hutan itu adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oke, benar sekali. Kemudian kita perkecil lagi. Pertanyaan berikutnya, kira-kira hewan dan tumbuh-tumbuhan apa saja yang ada di ekosistem hutan? Siapa lagi yang bisa jawab?
Kira ya, Trianti lagi. Silakan. Hewan misalnya rusa, Benar. harimau, Iya, ular, betul. Betul. burung, jerapah. Betul sekali. Tepuk tangan buat Trianti. Yang tumbuh-tumbuhannya dari Rianti. Yang tumbuh-tumbuhannya. Tuh Sandra. Yuk, Sandra mau jawab. Silakan Sandra. Yang tumbuh-tumbuhannya ada kantong semar, pohon Iya. jati, Iya. Sandra ya. Trianti. Ya. Ya, silakan lagi. Dia, silakan dia. Dia mau jawab yang tumbuhan yang ada di hutan. anggrek, keladi, Dia tadi. Oh iya ya. Ini dia ya. iya Bu. Tadi Ibu lihat kayak Sipa. Dia. Ya, ada apa? Ada anggrek ya, Sipa ya, dia ya. Kemudian apa lagi? Ada keladi, Oh, ada keladi. Kemudian dua tuh tahunya Bu. oh ya tak apa-apa, itu udah mantap itu. Ya. Jadi di situ ada namanya keladi. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi tadi? Anggrek, Anggrek. Kemudian ada namanya rotan. Dan ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tak ada ya. Oke. Ibu. Kita foto aja lah yang ada. Ya. Tugas dari Ibu sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Ya, Eka Flani. Resign, ada apa Eka? Kenapa Eka? Kenapa Eka? Dengan Ibu. Nando di mana sekarang berada? Di mana Pura? Mana? Pagi jadi. Pagi jadi. Nampak nak? nampak Bu. Nampak Bu. Apa? Coba apa tuh yang Ibu tulis? Tugas. Oh, ya. Tugas ya nak ya. Tugasnya untuk awal pertemuan ini maunya kelompok apa individu? Individu. Individu. Ya, boleh. Individu boleh. Tapi nanti ada yang berkelompok ya nak. Nah, boleh dicatat. Kameranya nak, kamera. Alvin, Alvinando. Yang tiganya jelas. Ini manis nak? Pasti jangan hilang. Oke, 1, 2, 3. Ini tangannya sih. Oke, 1, 2, 3. Oh, manis ini kan? Itulah Sipa.
Lihat gambarnya. Kenapa? Di layar laptop atau handphonenya? Belum? Nah, Nampak, Nak? oke ya. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Jadi catat. Udah, Bu. Udah. Ya, mantap. Bu, nanti ini dikirimkan di mana, Bu? Nanti udah masuk ke classroom kan, Nak? Udah, Bu. Udah belum? Udah apa belum? Udah, Bu. Udah. Kan, Bu? Udah. Udah kan? Ah. Di classroom ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke. Ya, pembibitan atau budidaya tanaman. Yang keempat. Oke. Itu rumah siapa yang ada burungnya? Ada dengar tuh burung? Rumah siapa tuh? Mesin-mesin itu jadi belum pernah Hah? melihat pada bagian dari Nah, itu juga keanekaragaman. semester 1 ini Keanekaragaman apa, Nak? kita mengambil prakarya Hayati. Ya. Keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu keanekaragaman hayati dunia, ada keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi kita sekarang mempelajari tentang keanekaragaman hayati Indonesia saja. Mungkin nanti modulnya, bahannya nanti akan Ibu kirim. Yang lainnya di Google Classroom. Bisa baca. Ya. Ada pertanyaan lagi seputar tugas kita ini? Siapa yang tahu pengertian limbah organik? Silakan angkat tangannya, Nak. Oke, Krisna, silakan jawab. Ada yang mau ditanyakan? Limbah yang dapat didaur ulang. Bagus, betul contohnya apa? Ya betul, 100 mantap untuk Krisna menjawabnya. Limbah organik, yaitu sisa-sisa bahan makanan atau yang basi. Ada lagi pertanyaan? Contohnya nasi, basi, kemudian limbah dari dapur. Tidak ada? Ikan, air beras. Halo, dengar suara Ibu. Sayur. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar? Ini udah dicatat? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Udah, kalau udah dicatat, udah di screen, udah Ibu Ibu. Kemudian untuk berikutnya Ibu mau mengabsen anak-anak Ibu di komputer Ibu. Ini kan ada absen secara otomatis. Ibu absen lebih dulu ya, Nak ya. Membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Untuk diuraikan. Betul ya sih, oke. 100 untuk isi. Nah, materi kita ini mengenai Dah. Sekarang absen wajah. Yuk, silakan dibuka kameranya. Semuanya dibuka kameranya. Semuanya, Ibu mau absen wajah. Semua dibuka kameranya. Ayo, yang lain dibuka kameranya. Maulidia, Muhammad Raja Akbar. usaha kerajinan dari bahan Maulidina, dibuka kameranya. usaha Maulidina. kerajinan dari bahan limbah Ntar, Bu. Yo, ini lagi pertanyaan selanjutnya. Siapa yang tahu apa itu definisi bangunan dasar? Ayo, dibuka lagi. Rian Januar, Sifa, Dea, Bangunan dasar. Maulidina, Muhammad Raja Akbar, dibuka kameranya. Sifa, ayo Sifa. Dari bahan limbah. Ibu mau absen wajah. Atau yang disebut dengan dimensi 2. 2 dimensi.
pengertian dua Ayo, dimensi. belum absen, belum. Segi itu ada tuh. Ya, Aldi, Kan pelajarannya seni 2 dimensi, 3 dimensi, masih ingat kelas 10? Nah, walaupun ibu yang tidak ngajarnya, tapi ibu pernah ngajar. Apa bedanya dimensi 2, 2 dimensi dengan 3 dimensi? Ingat? dia ada 2 lagi. Aidil, Rian Januar, coba buka. Ya. Ditahan dulu, jangan dimatikan kamera yang lain. Ayo, Rian. Rian lagi. Rian buka kameranya, Rian. Ya, betul. Nanti Ibu alpakan loh, Nak. Rian. Artinya Rian tak ada di tempat nih. HP-nya ditinggalkan, dia pergi ke pasar mungkin nih. Jalan-jalan. Ayo, Dak, nampakkan wajahnya. Sindia, ayo, lihat kameranya. Kita mau foto. Ini Eka, luruskan wajahnya, Kak. Eka. Ya, itu. Maulidina, coba luruskan. Ada, yuk. 1, 2. Eka. 1, 2, 3. Dah. Oh, bagus. 100 untuk Bentar ya. Itu adalah bangunan yang memiliki panjang dan lebar. Tidak memiliki ruang. Ingat. Jam berapa, Nak? Ada pertanyaan untuk terakhir ini? Tidak ada? Ya. Demikianlah anak-anak Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Ibu, ayo Muhammad Raja Akbar dimatikan dulu mic-nya. Dimatikan semua mic-nya. Ya, demikianlah anak-anak Ibu pelajaran kita hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menanyakan ke anak-anak Ibu, kira-kira dari apa yang disampaikan tadi oleh Ibu dan teman-teman kamu, kira-kira apa lagi yang masih yang kamu ingat dari yang tadi yang kita belajar hari ini? Coba. Siapa yang bisa menyampaikan apa yang diingat dari pelajaran awal sampai terakhir? Kalau 3 dimensi itu dia mempunyai ruang. Siapa yang bisa? Ada panjang, ada sisi panjang. Yang ingat-ingatnya aja, yang ingatnya saja. Yang tak ingat tak usah. Tinggi. Masih ingatkah tidak? Angkat tangannya di resen. Sebelum kita tutup, memang kita harus menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Bagaimana cara kita menyimpulkannya? Yaitu dengan mengemukakan apa yang kita dapat pada pelajaran hari ini. Kalau seandainya kita dapatnya baru cuma sampai keanekaragaman hayati ada 3, ya itu pun juga kita namanya sudah belajar. Mungkin yang kamu ingat tadi di awal mungkin ada hewan, ada tumbuhan, itu juga udah merupakan kamu belajar pada hari ini. Jadi setiap kita itu daya ingat dan daya pembelajaran kita beda-beda. Mungkin ada yang lebih, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Nah, oleh karena itu Ibu tanyakan lagi, bisakah anak-anak Ibu mengulangi apa sih yang anak-anak Ibu ingat dari pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Oke, berarti Ibu aja ya. Jadi anak-anak Ibu, pelajaran kita hari ini, Ibu simpulkan bahwasannya keanekaragaman hayati itu ada 3, yaitu yang pertama tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem. Dengan beragam-ragamnya makhluk hidup dari tingkat spesies tadi, kemudian dari tingkat gen tadi digabungkan, selanjutnya dari tingkat ekosistem juga digabungkan hewan-hewan yang ada di ekosistem, hewan-hewan yang dibentuk dari gen, dan hewan-hewan yang dibentuk dari macam-macam jenis,
itulah keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati di Indonesia ini terbentuk ketiga tingkatan tersebut. Nah, kalau contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, contohnya tadi kucing Anggora, kucing kampung, kucing Persia. Kalau yang dari contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis, tadi udah disebutkan macam-macam jenis, itu diantaranya ada harimau, ada monyet, ada burung, dan lain sebagainya. Itu jenis-jenisnya. Kalau dari tingkat ekosistem, keanekaragaman hayatinya tadi banyak, udah disebutkan juga. Ada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu misalnya anggrek, kemudian pohon-pohon, selanjutnya yang ada di hutan lagi rotan, dan mungkin ada tumbuhan yang lain. Sementara yang ada di hutan itu makhluk hidupnya yang dikelompokkan kepada yang dikelompokkan kepada hewan itu ada monyet, ada harimau, ada gajah, ada babi, dan lain-lain sebagainya. Demikianlah anak-anak ibu, semoga anak-anak ibu dapat mengulangnya lagi di rumah pembelajaran kita hari ini, dan ibu mohon maaf kalau ada kata-kata ibu yang kasar atau yang menyinggung hati dan perasaan anak ibu, mungkin salah tegur atau salah nilai, dan ibu sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Dan ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba bangun datar adalah di sisi 2, yaitu sisi panjang dan sisi lebar dia